wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usini bitaqwallah
فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Duyufur Rahman, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Hanya satu kali kesempatan kita hidup. Gunakan sebaik mungkin, searif mungkin, semaksimal mungkin, agar hidup yang sekali ini betul-betul mengantarkan ana dan antum kepada kehidupan yang Allah janjikan, al-baqa. Jangan terkecoh oleh talbis iblis, oleh bujukan al-Yahud wan Nasara, oleh bisikan syaitan yang mengatakan kepada ana dan antum dalam broadcast, dalam kata-kata mutiara, dalam berbagai kesempatan, hidup hanya sekali, puas-puasin sebelum mati. Akhi, antum yang terkena fitnah kalimat-kalimat indah ini akan merugi selama-lamanya. Sebuah penyesalan yang tidak akan pernah antum bisa kembali kepadanya. Kalau antum menyesal ketika di dunia, punya bisnis bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, punya kesempatan tapi hancur sehancur-hancurnya, selama masih hidup, selama masih di dunia, wallahi kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya, untuk mengintrospeksi, bermuhasabah, agar kita dapat memulai tahap demi tahap. Bukankah banyak sukses story, cerita-cerita sukses orang-orang di zaman kita dan generasi sebelum kita, mereka jatuh bangun dan kemudian menjadi jaya. Tapi ketahuilah akhi, ketika sudah masuk di alam barzakh, ketika sudah sampai ajal kita, maka sungguh penyesalan di alam barzakh tak dapat menyelamatkan kita, karena kita tak akan dapat kembali. Ikhwan, inilah fakta menarik dari kehidupan kita yang Allah telah abadikan, dan Allah telah berikan kesempatan ini hanya sekali. Dalam kenyataannya, ana dan antum ya ikhwan, Allah berikan syariat agama yang mulia, yakni dinul Islam, agama Allah. Dan agama yang mulia ini Allah pilihkan kita menjadi muslim. Itu nikmat yang paling indah. Jangan terkecoh karenanya kesuntukan ekonomi, kejumutan dalam hidup, susahnya, sengsara dan repotnya, perih maung pahit getirnya kehidupan ini, jangan mengecohkan antum untuk tidak taat kepada Allah. Sungguh rugi akhi, sungguh rugi. Apakah yang mengecohkan diri ana dan antum sampai lupa dan tidak taat kepada Allah? Apa pula gerangan yang menutup iman dan amal soleh kita sampai kita tinggalkan, lalu kita kejar dunia yang tak ada habisnya seperti minum air laut ini? Akhi, dia adalah satu potensi yang Allah telah berikan kepada kita. Kepadanya poros kebahagiaan itu Allah berikan, dan padanya pula kehinaan hidup kita Allah titipkan. Ketahuilah, kalau antum jaga bahagian ini dalam tubuh kita,
maka dia akan menjaga antum. Kalau antum sirami dia dengan ilmu dan amal soleh, dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, maka sungguh dia akan memberikan bimbingan dan keselamatan kepada antum. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih muttafaqun alaih mengingatkan kita hadis yang masyhur, hadis yang cukup terkenal. Apakah poros yang dapat mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan sampai ke akhirat? Apa pula poros yang dimaksud yang dapat menjadikan kita hina di mata Allah di dunia, boleh jadi mulia di mata manusia, tapi hina pula di kubur, hina di alam barzah, hina di padang mahsyar, nauzubillah, hina ketika kita berhadapan dengan kekasih kita baginda Rasulullah. Nabi SAW ingatkan kita, hadis yang masyhur, ala ketahuilah wahai kalian, inna fil jasadil mudghah iza salahat salatul jasadu kulluh wa iza fasadu fasadu jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ketahuilah dalam tubuhmu ada mudghah, mudghah segumpal daging. Iza salahat salatul jasadu kulluh, bila dia baik, bila antum jaga segumpal daging itu, maka akan membuat baik jasadmu. Wa iza fasadu, dan bila engkau biarkan dia melakukan fasad, kemungkaran, kedurjanaan, kemaksiatan, fasadu jasadu kulluh, maka celakalah jasadmu. Ala wahya qalb, ketahuilah bahwa dia adalah hati. Akhi, inilah aspek penting yang membedakan antum muslim mukmin atau memilahkan antum muslim munafik. Inilah bahagian paling terpenting yang membedakan antum muslim mukmin atau muslim fasik. Ini juga yang membedakan antum muslim mukmin atau muslim musyrik. Muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, ketiga-tiganya di neraka Allah, nauzubillah. Muslim munafik dan muslim musyrik kekal selama-lamanya. Muslim fasik kalau tidak melakukan dosa besar punya kesempatan. Ikhwan, satu perkara paling penting, ini pula lah yang membedakan antum berkomentar tidak memiliki kapasitas di media sosial. Ini pula lah yang membedakan antum muslim yang mukmin dan muslim yang awamin, yang berteriak-teriak seakan-akan membela agama Allah di mimbar-mimbar, di media-media, di tulisan-tulisan, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan ketokohan keagamaan dan kekiaiannya. Wallahi, sungguh amat sukar antum bedakan apakah dia muslim yang mukmin, yang muhsin, yang pasti selamat, atau nauzubillah muslim yang munafik, muslim yang musyrik, muslim yang fasik. Sungguh hari ini antum hampir saja tidak bisa membedakan, karena semua berteriak dengan dan atas nama Islam. Oleh karena itu, maka jawaban yang paling indah yang akan menyelesaikan masalah kita sampai ana dan antum terbebas dari 3 jerembab syaitan tadi, pertama yang ana dan antum lakukan 4 perkara. 4 perkara ini, tambatkan hati ana dan antum kepada 4 perkara ini, maka Allah selamatkan semua yang kita miliki. Allah selamatkan dari azab kubur, Allah jumpakan dengan baginda Rasulullah dan masuk surga dengan penuh kenikmatan. Allah selesaikan urusan kita, ekonomi, muamalah, siasah, politik, pendidikan, dan semua tetek bengek di dunia yang fana ini Allah selesaikan ketika antum menambatkan hati antum di 4 perkara, 4 tempat. Salafus soleh mengingatkan kita 4 perkara itu. Yang pertama, tambatkan hati antum pertama bersama dengan orang-orang soleh.
Mengapa harus orang soleh, Ustaz? Ini perkara penting, akhi. Siapakah orang soleh? Mari ukur. Kalau antum mampu memiliki 40 saja, Nabi mengajarkan 40 sahabat orang soleh, di mana jasad antum terbujur, kaku, yang menyolatkan antum adalah sahabat antum yang soleh, yang tidak ada kemusyrikan di hatinya, sekalipun tidak pernah melakukan musyrik. 40 orang ini sahabat antum baik, menyolatkan antum dan meminta ampun, Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu dan seterusnya. Maka pastilah 40 orang ini memberi syafaat antum nanti yaumil mi'ad, pada hari kebangkitan, selain syafaat Rasulullah. Periksa kontak handphone antum. Jangan-jangan antum tidak memiliki 40 sahabat orang soleh. Antum tulis di situ rekanan antum, kolega antum yang mungkin tak seakidah. Memang dia baik, akhi, tapi dia tidak bisa memberi manfaat apapun bagi antum untuk kebaikan iman kita. Dia mungkin melebihi kebaikan sahabat soleh antum, tapi tidak bisa memberikan manfaat bagi antum yang dapat menyelamatkan azab kubur, menyelesaikan semua urusan antum di dunia. Wallahi tidak. Jangan-jangan antum tidak memiliki 40 sahabat soleh. Berhati-hatilah. Ketika antum tidak memiliki 40 sahabat soleh, maka rugi. Kalau antum tidak memiliki 40 sahabat soleh yang nyolatkan teman-teman kolega antum, yang mungkin mereka sholat tapi tidak tahu syarat ruku dan bahkan mereka takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah diem aja, sah sholatnya sah, tapi dia bukan terkategori sahabat soleh, tidak akan memberikan syafaat. Perhatikan, semakin antum banyak berhubungan dengan orang-orang soleh, maka bersamanya zimmatullah, jaminan Allah untuk antum. Yang kedua, akhi, ini perkara penting yang kedua yang harus ana dan antum pahami. Ingatlah, sahabat-sahabat orang soleh itu, ya, sahabat orang soleh itu menjadi referensi penting. Allah akan mempertemukan kita dengan kecenderungan kita. Oke, sebelum yang kedua, Allah mempertemukan kita dengan kecenderungan kita. Kalau antum ahli ibadah, orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, Allah akan jumpakan orang-orang yang soleh di masjid. Maaf, antum ahli clubbing, ahli kongko-kongkoan dan majelis lalai, antum akan dijumpai dengan kelompok kongko-kongkoan. Habis usia antum ketika malamnya mestinya untuk zikir dan istirahat, habis. Toh tidak berkah juga. Toh rezeki yang antum dapatkan boleh jadi banyak, bermiliar, bertriliun, tapi tidak membawa manfaat, seperti angin lalu saja. Garis bawahi, Allah akan mempertemukan kita tergantung kecenderungan hati kita. Kalau hati antum kecenderungannya kepada kesolehan, Allah akan jumpakan sahabat kesolehan. Perbaiki ini. Yang kedua, akhi, majelis ilmu jangan antum tinggalkan. Majelis ilmu yang mengantarkan dan membawa ketaatan kepada antum. Di tengah kesibukan antum, kejar majelis ilmu. Jangan sisa-sisa kecapean antum setelah kerja. Sempatkan, rutinkan. Hati kita ini bagaikan tanah subur yang kering kerontang. Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis sahih, majelis ilmu itu seperti air hujan. Kalau ada tanah subur tapi kering, begitu disiram hujan, dia akan jadi tanah yang subur, yang akan siap ditanami dan ditumbuhi apapun. Hati kita adalah tanah yang kering ketika tidak disirami dengan ilmu. Sirami ilmu agar antum menjadi lembut. Allah datangkan cahaya, keberkahan dan kemuliaan. Yang ketiga, ya ikhwan, dekatkan diri antum dengan Al-Quran. Kalau mau ngukur apakah sehat atau tidak hati kita, dalam parameter psikologi kita punya alat ukur kesehatan jiwa atau kejujuran atau sejenisnya. Kita punya beberapa parameter. Tapi ukur sendiri apakah sehat hati kita, jantung kita, sehat jiwa kita atau tidak, dengan cara ambil mushaf Al-Quran. Asik nggak antum ketika membaca Al-Quran? Ketika antum baca 5-6 ayat lalu menguap, lalu ngantuk, ada yang nggak beres, ahi.
diri antum dan hati antum terhadap Al-Quran. Kalau demikian berarti hati kita terganggu. Yang keempat terakhir akhi, zikrul maut. Belajarlah untuk mengingat mati. Tidak perlu nunggu tua. Lihatlah sekarang seputar kita, syekh kita yang kita muliakan, Al-Hafiz, ulama kita yang bersahaja, yang baru meninggal 2 hari, satu kemarin barangkali, dalam usia yang, saya Ali Jaber, dalam usia yang relatif muda, saya pikir 44 tahun. Allahu Akbar. Meninggal yang indah sebagai juru dakwah dan penghafal Al-Quran. Allah uji, wallah alam apakah corona atau tidak, wallah alam. Apakah meninggal kita dalam kebaikan, husnul khotimah, atau na'udzubillah su'ul khotimah? Lihatlah, banyaklah mengingat mati. Tambatkanlah 4 perkara ini. Perbanyaklah sahabat antum orang soleh. Selalulah hadir dalam majelis ilmu sunnah sehingga dia menyirami hati kita yang gersang. Dekatlah kepada Al-Quran. Ingatlah kematian. Ambil iktibar, jadikan manfaat baik-baik sisa umur yang Allah berikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi huwal khaliqul malikul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usini bitaqwallah fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, dan menggunakan sisa umur yang Allah berikan kepada kita itu ke arah yang lebih baik. Hanya sekali ini ikhwan, dan sisa umur itulah jaminannya apakah ana dan antum selamat atau tidak. Jangan pertaruhkan, karena besok belum tentu milik kita, lusa tidak ada jaminan milik kita. Hari ini dan beberapa saat ke depan itulah milik kita. Semoga ini menjadi pelajaran bagi ana dan untuk nasihat kita semua. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya juga bersalawat. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rahman ya Qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana anzilna ni'mah wal barakah wal hidayah wassalama wasiha wal afiyah. Allahumma na'udzubika min syarril bala wal waba wal fahsa wal ma'asi. Allahumma na'udzubika min fitnatin nas wa min fitnati sultanan zaliman wa min fitnati dajjal fi yaumil qiyamah. Allahumma a'izzatul islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul islam wal muslimin. Allahumma ja'alna khassah riyawiyah aminan wa mutmainnan. Allahumma ja'alna baladina Indonesia aminan wa mutmainnan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunan lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah Rabbil alamin. Aqimus shalah.